Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurota Ayun dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Mula Warman. Di sini saya akan membahas tentang perencanaan strategis. Sebelumnya, perencanaan strategis itu sendiri adalah kegiatan manajemen organisasi yang digunakan untuk menetapkan prioritas, memfokuskan energi dan sumber daya, dan memperkuat kinerja operasional itu sendiri. Dan di sini kita akan membahas 4 poin. Yang pertama itu karakteristik dari perencanaan strategis. Yang kedua adalah menganalisis program-program yang baru yang diusulkan. Setelah itu yang ketiga menganalisis kembali program-program yang sedang berjalan. Jadi setelah dianalisis dan diusulkan, lalu setelah dijalankan dianalisis kembali program-program yang setelah berjalan itu. Yang terakhir adalah proses perencanaan strategis. Jadi yang pertama di sini kita membahas dulu karakteristik dari perencanaan strategis. Ada hubungan dengan formulasi strategis di dalam karakteristik tersebut. Tapi sebelumnya kita membahas apa sih formulasi strategis itu. Jadi formulasi strategis itu adalah menentukan cita-cita organisasi dan menciptakan strategi-strategi yang utama untuk mencapai cita-cita tersebut atau tujuan dari organisasi tersebut. Jadi hubungan dengan formulasi strategis dengan perencanaan strategis adalah bahwa formulasi strategi merupakan proses untuk memutuskan strategi baru, sementara perencanaan strategis merupakan proses untuk memutuskan bagaimana mengimplementasikan atau menjalankan strategi tersebut. Adapun manfaat dan keterbatasan dari perencanaan strategis. Yang pertama kita akan membahas tentang manfaatnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah kerangka kerja untuk pengembangan anggaran, mengoptimalisasi dan efektivitas anggaran tersebut. Yang kedua ada alat pembangunan manajemen. Yang ketiga ada mekanisme untuk memaksa manajemen memikirkan jangka panjang. Yang keempat ada alat untuk menyejajarkan manajemen dengan strategi korporat. Lalu kita akan membahas tentang keterbatasannya. Apa aja sih keterbatasan dalam perencanaan strategis ini? Ada 3. Yang pertama, selalu ada bahaya perencanaan berakhir menjadi pengisian formulir, latihan birokrasi, tanpa pemikiran strategis. Yang kedua, ada organisasi mungkin menciptakan departemen perencanaan strategis yang besar dan mendelegasikan pembuatan rencana strategis kepada para staf departemen tersebut sehingga mengabaikan input manajemen. Yang terakhir adalah perencanaan strategis adalah proses yang memakan waktu dan mahal. Jadi poin yang kedua adalah menganalisis program-program baru yang diusulkan. Yang pertama ada analisis investasi modal, yaitu menganalisis usulan investasi modal adalah berusaha untuk menemukan 2 poin. Yang pertama net present value. Apa sih itu? Yaitu kelebihan nilai sekarang dari estimasi arus kas masuk terhadap jumlah investasi yang diperlukan. Yang kedua ada internal rate of return, yang implisit dalam hubungan antara arus kas masuk dan keluar. Dalam pengeluaran modal-modal ada beberapa pertimbangan yang berguna. Di antaranya ada 3. Yang pertama aturan-aturan. Jadi perusahaan itu umumnya mempublikasikan aturan dan prosedur untuk persetujuan usulan pengeluaran modal dengan berbagai besarannya. Yang kedua adalah menghindari manipulasi, yaitu para pengusul yang mengetahui bahwa proyek mereka dengan NPM yang negatif kemungkinan besar tidak akan disetujui. Bisa saja mungkin nekat bahwa proyek tersebut harus diambil dengan sengaja memanipulasi model yang diajukan tersebut. Yang ketiga ada model. Terdapat berbagai model pembuatan anggaran modal yang digunakan. Beberapa di antaranya telah dilebih-lebihkan. Staf perencanaan sebaiknya mengenali teknik-teknik tersebut dan menggunakannya dalam situasi di mana data tersebut digunakan. Poin yang ketiga adalah menganalisis program-program yang sedang berjalan, yaitu ada value chain, yaitu keseluruhan aktivitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang atau jasa, mulai dari proses perencanaan, input bahan baku atau bahan mentah, proses produksinya, sampai dengan distribusi ke konsumen akhir, serta pelayanan, serta pemasarannya. Ada 3 bagian dari konsep value chain ini. Yang pertama ada keterkaitan dengan pemasok, yang kedua keterkaitan dengan pelanggan, yang ketiga proses terkait dalam rantai nilai perusahaan. Yang kedua ada activity based costing, yaitu suatu sistem pendekatan perhitungan biaya yang dilakukan berdasarkan aktivitas-aktivitas yang ada di perusahaan. Pada
Metode ini atau sistem ini mengisyaratkan ada dua, yaitu perusahaan mempunyai tingkat diversitas yang tinggi, yang kedua tingkat persaingan industri yang tinggi. Dan metode ini dilakukan dengan dasar pemikiran bahwa penyebab timbulnya biaya adalah aktivitas yang dilakukan dalam suatu perusahaan. Poin yang terakhir adalah proses perencanaan strategis. Yang pertama ada meninjau dan memperbarui rencana strategis. Langkah pertama dalam proses perencanaan strategis adalah untuk meninjau ini dan memperbarui rencana strategis yang disetujui pada tahun-tahun sebelumnya. Bagian perencanaan umumnya melakukan perubahan ini sebagai proses evaluasi. Yang kedua ada memutuskan asumsi dan pedoman, yaitu rencana strategis yang telah diperbarui memasukkan asumsi-asumsi luas seperti PDB, upah tenaga kerja, harga bahan baku, pasar persaingan, undang-undang, dan lain sebagainya. Asumsi-asumsi ini diperiksa kembali dan jika diperlukan diubah untuk memasukkan informasi-informasi yang paling akhir, kemudian diobservasi untuk dijadikan bahan sebagai salah satu pedoman dalam menyusun rencana strategis yang baru demi tujuan perusahaan. Jadi yang ketiga ada iterasi pertama dari rencana strategis. Menggunakan asumsi, tujuan, dan pedoman tersebut, unit bisnis dan unit operasi lainnya membuat rancangan pertama dari rencana strategis tersebut yang mungkin memasukkan rencana operasi yang berbeda dari yang dimasukkan dalam rencana sekarang atau yang sedang berjalan, seperti perubahan dalam taktik pemasaran dengan didukung dengan alasan. Dalam tahap ini, staf unit bisnis melakukan banyak pekerjaan analitis, tetapi manajer unit membuat keputusan terakhirnya atau membuat final keputusan di akhirnya, bagaimana apa yang diambil dan apa yang tidak. Yang keempat ada analisis. Dalam banyak kasus, jumlah dari rencana unit bisnis mengungkapkan kesenjangan perencanaan, yaitu jumlah dari rencana-rencana individual tidak mencapai atau tidak sejalan dengan tujuan korporat. Ada 3 cara untuk menutupin kesenjangan tersebut. Yang pertama ada menemukan kesempatan untuk perbaikan dalam rencana unit. Yang kedua melakukan akuisisi bisnis. Yang ketiga dalam meninjau ulang kembali tujuan korporat. Manajemen senior biasanya memfokuskan pada yang pertama. Selanjutnya ada iterasi kedua dari rencana strategis. Analisis dari penyerahan pertama mungkin memerlukan revisi rencana dari beberapa unit bisnis saja, tetapi dapat juga mengarahkan pada perubahan dalam asumsi dan pedoman yang mempengaruhi semua unit bisnis. Jika rencana yang dihasilkan tidak mengindikasikan bahwa profitabilitas akan mencukupi, maka ada kesenjangan perencanaan yang akan diatasi pada tahap ini, dan kadangkala melibatkan pemotongan yang menyakitkan terhadap rencana unit bisnis. Yang terakhir ada tinjauan dan persetujuan akhir. Melalui diskusi dan presentase dalam pejabat senior korporat dan dewan direksi secara mendalam atas rencana yang direvisi, kemudian CEO akan memberikan persetujuan akhir. Persetujuan sebaiknya dilakukan sebelum awal proses pembuatan anggaran, karena rencana strategis merupakan input yang penting bagi proses tersebut. Mungkin itu 4 poin yang bisa saya jelaskan tentang perencanaan strategis. Inti dari perencanaan strategis itu sendiri adalah menyatukan semua bagian strategi korporatnya sesuai dengan tujuan atau organisasi tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi semua yang nonton, dan semoga juga semuanya sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.